Puji Tuhan, kita berada di hari-hari yang sangat mengganggu ketentraman kehidupan manusia. Kita dibatasi oleh regulasi, oleh waktu, oleh jarak, tetapi kita bersyukur bahwa ada sumber kekuatan kita yang selalu dekat dengan kita. Tuhan yang selalu memberi kekuatan, Tuhan yang selalu memberi kemenangan, Tuhan yang selalu menghibur kita, Tuhan yang selalu menyembuhkan kita, Tuhan andalan kita. Apapun masalah yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi, di dalam Yesus ada penyelesaian. Sebab itu kita percaya bahwa Tuhan kita adalah ajaib. Dia akan turun tangan untuk menolong dan memulihkan kehidupan kita. Dia ada bersama dengan setiap kita. Mungkin tidak ada orang yang peduli, tidak ada orang yang lihat, tidak ada orang yang perhatikan. Tapi ada tangan Tuhan yang selalu hadir bersama kita. Invisible hand. Ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan, yang selalu menyertai kehidupan kita. Dan itu sebabnya kita perlu mendatangi Tuhan, kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan. Di tengah kesulitan ini kita perlu merenungkan kebenaran firman Allah sebagai dasar kekuatan kita, sebagai sumber iman kita, sebagai kekuatan pengharapan kita, dan di dalam Yesus yang sanggup untuk menolong kita. Dia sanggup menyelesaikan semua persoalan kita. Dan kita bersyukur, Dia ada bersama dengan kita, Dia ada menolong kita, dan kita percaya Dia pun ada bersama kita. Di dalam komunikasi melalui media ini, kita tahu dengan iman kita, meyakini Dia hadir bersama kita. Dia ada untuk memberi kekuatan bagi kita. Dia ada untuk selalu memberi penghiburan bagi kita. Kita tidak berdaya sebagai manusia, tapi kita tahu Tuhan sanggup memberkati, sanggup untuk memberi kekuatan bagi kita. Amin. Puji Tuhan, dasar renungan kita pada hari ini adalah tetap tegar di masa sukar. Tidak dapat dipungkiri bahwa umat manusia ditakutkan oleh berita yang menghebohkan. Ancaman dari virus corona melanda seluruh bumi. Kematian terjadi setiap hari, bahkan termasuk di negara yang maju sekalipun. Pada hari Sabtu yang lalu, Amerika untuk satu hari terjadi kematian 1.900 orang. Belum di Italia, belum di Spanyol, di Indonesia ada 195 orang yang meninggal. Artinya bahwa kita berada di ujung maut, kita berada pada ancaman yang sangat menakutkan. Tapi firman Allah yang kita akan renungkan pada saat ini, bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang tetap tegar di masa sukar. Mazmur 91 ayat 5-7. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Penegasan firman Tuhan ini sangat berarti bagi setiap orang yang percaya yang sedang menghadapi pergumulan yang berat. Ancaman bahaya yang menakutkan seperti virus corona tidak dapat kita abaikan. Tetapi Tuhan mengingatkan kita untuk tidak perlu menjadi gelisah karena ada jaminan perlindungan Tuhan bagi setiap orang percaya. Pemazmur ini merupakan surat perintah perihal perlindungan Tuhan
bagi semua orang percaya sejati yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Bahkan Daud berkata, "Aku mengandalkan Tuhan." Ketika Daud mengandalkan Tuhan, Tuhan kemudian bukan cuma memberi kemenangan, tapi Tuhan kemudian menetapkan kerajaannya, bahkan pemerintahannya untuk kekal. Daud sendiri pun membutuhkan mazmur ini. Terutama bila seperti diperkirakan orang, mazmur ini ditulis pada masa terjadinya wabah penyakit sampar yang dikirimkan karena ia menghitung jumlah rakyatnya. Bagaimana kita dapat tetap tegar walaupun di tengah masalah yang besar? Yang pertama, Alkitab mau mengatakan bahwa Allah adalah pelindung kita. Pada ayat 2 dikatakan, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Daud mengemukakan bahwa perlindungannya adalah Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, kita pun tidak luput dari berbagai masalah yang menyesakkan kita. Tetapi Yesus selalu siap melindungi kita bila kita hidup mencari dan berseru kepadanya minta tolong. Jika kita ingin Tuhan menolong kita dalam segala masalah hidup kita yang kita hadapi, maka Alkitab berkata, carilah Tuhan. Kita perlu mencari Tuhan. Kita perlu mendekat kepada Tuhan. Dan Tuhan itu dekat dengan kita. Tuhan bahkan ada di dalam hati kita. Dia dekat dengan kita. Ketika kita berdoa, Dia menjadi dekat dengan kita. Mazmur 32 ayat 7 dikemukakan, Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Engkau menjaga aku, Engkau melindungi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Kadang Tuhan membiarkan kita menghadapi berbagai masalah agar kita menjadi lebih kuat dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, ketika cobaan-cobaan itu diluaskan, Tuhan datang dalam kehidupan kita. Bahkan ketika ujian, Tuhan datang langsung dalam kehidupan kita. Tujuan utama adalah untuk menguatkan kita. Ketika Ayub diuji oleh Tuhan, Tuhan tidak bermaksud untuk membinasakan dia. Tapi melalui ujian itu, dia kemudian menyimpulkan pada pasal 42, ternyata sekarang aku tahu bahwa Tuhan itu hidup. Dan dia mempunyai rancangan, dia mempunyai rencana dalam kehidupanku. Dan sekarang aku keluar bagaikan emas murni. Dan melalui pencobaan, melalui persoalan, Tuhan ingin membuktikan bahwa Dia adalah andalan kita yang sanggup melindungi kita, yang sanggup membentengi kita. Dia adalah benteng keselamatan kita. Yang kedua, bahwa kita tidak perlu takut. Pada ayat yang kelima, dikatakan, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Kita tidak dapat luput dari rasa takut, kita tidak luput dari rasa cemas, kita tidak luput dari kecemasan dan kegelisahan. Tetapi Tuhan mau meneguhkan kita. Dia berkata, jangan takut. Dalam Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan seperti sedang berada dekat dengan kita secara pribadi. Dan Tuhan berkata, jangan takut. Artinya bahwa kita tidak perlu gelisah dengan keadaan di sekeliling kita, masalah yang terjadi di sekitar kita, apa yang akan kita hadapi, masa depan kita, masalah keluarga kita. Kita tahu terutama masalah virus corona yang melanda dunia. Firman Tuhan berkata, jangan takut, jangan bimbang. Artinya supaya kita tetap percaya, berpegang teguh kepada firman Tuhan dan janji Tuhan bahwa Tuhan selalu menyertai kita.
Tuhan meneguhkan kita, Tuhan menolong kita, dan Tuhan memegang tangan kita dengan tangan kanan yang berkemenangan, tangan kanan Tuhan yang kuat. Dalam Yesaya 41 ayat 10, tangan kanan Tuhan yang kuat. Yesaya mengandalkan tangan kanan Tuhan yang dapat menguatkan kita. Di dalam Yesaya 46 ayat 3-4 dikatakan, sampai masa tuamu dan sampai putih rambutmu, aku tetap Dia. Artinya bahwa Tuhan mau menyatakan bahwa Dia tetap eksis, Dia tetap sama, tidak ada bayang-bayang perubahan dalam dirinya. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau pribadinya tidak berubah, janjinya pun tidak berubah. Pertolongannya, keyakinan kita atas kemenangan Tuhan menjadi bagian kita. Dan itu sebabnya kita akan dipegang oleh Tuhan, oleh tangan kanan yang berkemenangan. Ada banyak orang yang mengandalkan manusia, tangan-tangan manusia yang kekuatannya bersifat temporer. Tapi tangan kanan Allah, tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tangan Tuhan selalu ada menjamah kita. Dia selalu melindungi kita. Dan yang ketiga, bahwa menghadapi kesukaran ini, bagaimana kita menghadapi, menyadari bahwa yang ketiga, bahwa kita dikawal oleh malaikat Tuhan. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tanganmu, supaya kakimu jangan terantuk. Pada ayat 14-16 disebutkan bahwa kita sangat disayangi Allah sendiri. Atas dasar keyakinan ini, maka kita aman karena penjagaan spesial dari malaikat-malaikat Allah, sehingga kehidupan kita terlindungi. Oleh karena itu, kita tidak perlu cemas atas ancaman terhadap kesehatan, ekonomi, keamanan, apapun di sekitar kita, keluarga kita, baik yang jauh maupun yang dekat, karena kita tahu bahwa penjaga kita tidak pernah terlelap. Dalam Mazmur 121 ayat 1-8, penjaga kita, Allah kita, penjaga kita, 6 kali diucapkan di dalam ayat-ayat itu. Penjaga kita, penjaga kita, penjaga kita. Allah Israel tidak pernah tertutup matanya, penjaga kita tidak pernah terlelap. Dia melindungi, menjaga, menaungi kita. Dan kita bersyukur bahwa ada pengawalan khusus. Aman. Kalau kita dikawal, kalau pembesar dikawal, mereka rasa aman. Tetapi yang menjaga kita bukan manusia, bukan security, bukan polisi, bukan tentara. Yang menjaga, yang mengawali kita adalah Raja di atas segala raja, pencipta serba sekalian alam. Kita harus terus bersandar kepada Tuhan dan tetap tegar di masa sukar, karena Dia adalah pelindung kita. Oleh karena itu kita tidak perlu takut dan cemas, karena kita tahu bahwa malaikat penjaga Tuhan atas kita ada 1x24 jam. Tetaplah berharap dan bersandar kepada Tuhan, sebab kalau Tuhan di pihak kita dan atau kita di pihak Tuhan, siapakah lawan kita? Dan kita bersyukur ada perlindungan Tuhan pada hari-hari ini dalam kehidupan orang percaya. Tuhan senantiasa berkenan memberkati kita sekalian. Kita datang di hadapan Tuhan, syukur kepadamu Bapa atas keyakinan firman-Mu. Bagaimana kami bisa tetap tegar di masa sukar. Bagaimana kami bisa tenang dan aman di saat sulit seperti sekarang. Hanya Engkau andalan kami. Hanya Yesus yang menjadi juru selamat kami. Hanya Yesus pegangan kami. Hanya Yesus yang dapat menopang kami. Bahkan Tuhan berjanji sampai masa tua, sampai putih rambut pun Engkau ada mengawali dan membentengi kami. Syukur atas jaminan Tuhan bagi kami. Kami tidak perlu takut. Kepada siapa kami harus takut? Hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan berjanji akan menjaga, memelihara, melindungi, memberkati. Sebab itu secara khusus hamba-Mu berdoa buat umat-Mu, untuk jemaat-Mu, gembalaan Tuhan, domba-domba gembalaan Tuhan, pelihara oleh kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan, kekuatan Tuhan, jauhkan dari segala penyakit, jauhkan dari segala ancaman virus corona. Kami tahu bahwa
virus corona, badai akan pasti berlalu. Tapi Tuhan sedang menguji umat-Mu, menguji umat manusia, sedang menggoncangkan seluruh umat manusia, menggoncangkan bukan cuma gunung, tapi menggoncangkan iman kami. Tapi pada saat ini kami mau berketetapan, kami mau konsisten bahwa harapan kami hanya di dalam Tuhan. Kami tegar, walaupun di masa sukar, karena Tuhan yang menyertai kami. Sempurnakan pemberitaan firman-Mu, kuatkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Lalu di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah menyambut firman Tuhan, melangkah di hari-hari ke depan dengan kekuatan, kepastian dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.